Memuji nama Tuhan. Allah itu baik, lambaikan tangan saudara yang sudah merasakan kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Bila pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas setiap kasih yang sudah kami rasakan selama ini.
seberapa beratkah pergumulan kita. Kita datang dengan berbagai macam masalah, datang pada Tuhan, dekat pada Dia. Dia mengerti setiap keadaan kita, sanggup memulihkan dan menguatkan hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan kita. Haleluya Yesus. Bagaikan ngejawab Rohmu menangkanku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari dengan segenap hati kita membangkit berdiri, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Dia, sembah Dia, bawa kami dekat padamu. Amin. Syukur Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi kami. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu menangkanku, Rohmu menangkanku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, hanya Roh-Mu Tuhan yang sanggup menangkan kami, menangkanku, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Ini kami Yesus, setiap pergumulan kami mau bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami ingin percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan, pengharapan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bawa kami dekat Tuhan, dekat kepadamu, dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan, hanya mendekat kepadamu Yesus. Kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bawa setiap pergumulan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami membawa setiap keputusan asa kami di bawah kaki Engkau Tuhan. Sebab kami ingin percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan pengharapan yang baru boleh kami peroleh Tuhan. Amin. Kekuatan yang baru boleh kami alami Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati setiap pergumulan kami. Kami boleh dimampukan untuk melewati setiap keberatan-keberatan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang sanggup menangkan kami. Roh-Mu sendiri yang sanggup menguatkan hati kami Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berakhir Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya kasih-Mu yang sanggup memelihara hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Berikan salah-salah bantuan kita. Haleluya. Dialah segalanya bagi kita. Hari demi hari kita baru melewati kasih Tuhan yang selalu baru. Amin, saudara. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siksa rindu, kita mau berikan salam kita pada rekan saudara kiri kanan kita mau sapa mereka. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan, Engkau tak pernah membatalkan setiap rencana. Mari bersorak-sorai di hadapan Dia. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu,
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Kita berkesudahan, berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Kau sanggup menopang hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, berikan serasa oleh bantuan kita. Silakan duduk saudara. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu ini dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Bila pada saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakailah Tuhan hidup kami, murnikan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa menjadi alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna setiap rencana dan karya-Mu. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, kita akan mulai ibadah sebuah minggu dan juga kita akan mau bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan nanti. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Yesus. di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Biarlah segala pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami boleh berubah, menaati firman-Mu, dan diubahkan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami siap Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu sebentar juga akan beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka sejak mereka kecil, sehingga mereka boleh diarahkan pada jalan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan ingin ungkapkan kepada anak-anak yang masih kecil ini. Biarlah Tuhan berbicara dan memakai guru sekolah minggu yang akan membimbing mereka untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang mudah dimengerti. Demikian juga saat ini Tuhan kami, jemaat Tuhan yang hadir maupun yang mengikuti dari rumah. Kiranya Tuhan juga akan menyertai. Tuhan berbicara kepada setiap kami secara pribadi, sehingga firman Tuhan boleh mengetuk hati kami, boleh menyadarkan kami, dan boleh membawa kami pada jalan-jalan Tuhan. Kami rindu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus, penuhi hati kami, sehingga hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami siap dan mendengar firman-Mu, dan kami membuka hati. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, selamat berbakti anak-anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini ya kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah bersama ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang sudah berencana datang tetapi ternyata hari-hari ini mereka mengalami kelemahan secara fisik. Jadi ada yang sakit ya. Itu sebabnya mari kita terus berdoa menjaga kesehatan kita masing-masing sehingga kita boleh terus melakukan bagian kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Hari ini kita ingin membahas sebuah topik yang sulit ya. Mungkin saudara mengatakan kepada saya, Bu, saya datang dengan berbagai macam masalah persoalan di rumah, mungkin di pekerjaan. Kenapa sekarang harus mendengar khotbah yang sulit? Saudara, firman Tuhan adalah firman yang lengkap ya. Bukan hanya bicara soal berkat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anaknya. Mungkin itu ucapan Tuhan itu sulit kita pahami atau mungkin sulit untuk kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kita tidak melakukannya sendirian karena ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Hari ini kita bicara tentang menaruh bara di atas kepala. Di dalam Roma 12 ayat 20 kita akan baca ayat ini bersama. Roma 12 ayat yang ke-20. Kalau sudah, ya, kita akan baca ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus,
berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Amin. Ada pepatah yang mengatakan pembalasan itu harus lebih kejam dari perbuatan. Ya, ini prinsip yang dianut oleh banyak orang sekarang ini. Kalau dulu kita kenal yang namanya hukum rimba, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi itu seolah-olah sekarang sudah usang, udah ketinggalan zaman. Kalau zaman sekarang, orang hanya gara-gara cuma dipleroi aja, atau mungkin gak disapa, bisa menimbulkan kemarahan dan berlanjut sampai akhirnya menjadi pertengkaran dan akhirnya berujung dengan duel maut. Hanya gara-gara hal yang sepele. Betapa sering kita mendengar anak-anak sekolah yang masih pakai seragam sekolah, entah putih biru atau putih abu-abu, yang membuli temannya, menyiksa temannya, sesama cewek ini ya, menyiksa cewek, anak cewek juga. Rame-rame disiksa. Hanya apa? Gara-gara masalah cowok, ya, karena cowok yang dia taksir itu ternyata lebih suka sama anak ini daripada sama dia. Dan itu akhirnya berujung pada pengeroyokan massal. Sampai yang dikeroyok itu pingsan. Hanya gara-gara masalah sepele. Di luar negeri kita sering mendengar berita penembakan massal. Semua ditembaki, tidak peduli siapa dia, kenal nggak kenal, pokoknya dalam sebuah ruangan atau di sebuah tempat semua ditembaki hanya gara-gara dia kesal terhadap satu orang yang ada dalam komunitas itu. Semua yang ada di situ ditembaki semua. Dor mati semua. Hanya gara-gara masalah tidak suka, ya. Para teroris, kalau saudara perhatikan, mereka ngebom tempat-tempat yang menjadi pemukiman warga sipil. Mereka enggak peduli bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bagaimana ketika mereka kehilangan rumahnya, kehilangan kehidupan, masa depan. Dia enggak peduli. Yang penting apa yang dia yakini benar, dia sudah lakukan. Dia enggak peduli dengan orang lain. Inilah fakta yang terjadi di dunia yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyikapi hal ini. Saudara, apakah kita akan ikut dengan tren dunia, dengan cara membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dengan lebih kejam? Kalau begitu, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya saudara dan saya menjadi pengikut Kristus? Menjadi seorang pengikut Kristus berarti ada sesuatu yang berbeda dari dunia. Nah, apa artinya menaruh bara di atas kepala? Nah, saya akan bacakan sekali lagi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, ya, saya berhentikan dengan kata sebaliknya ya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan tetapi, ya, berarti ini ada sebuah kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Dalam ayat yang 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah menuntut pembalasan atau balas dendam. Nah, jadi ayat 20 dikatakan kamu jangan balas, ayat 20 mengatakan sebaliknya daripada kita membalas dendam, dikatakan sebaliknya kalau musuhmu lapar beri dia makan dan kalau dia haus beri dia minum. Karena dengan berbuat demikian saudara, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya, atau di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan saudara akan membuat dia menjadi malu. Nah,
Saudara, kadang-kadang kita sebuah istilah itu sulit untuk dipahami. Apa sih maksudnya menumpukkan bara api di atas kepala? Emang kita disuruh menaruh arang di atas kepala kita supaya terbakar gitu atau gimana? Ya, saudara, untuk memahaminya kita harus melihat konteks pembicaraan Rasul Paulus dalam Roma 12 ini. Bagaimana kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama, di situ ada judulnya, ya. Judulnya adalah persembahan yang benar. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan hidup untuk Allah. Jadi jelas di sini bahwa konteksnya itu adalah bagaimana Rasul Paulus ingin menunjukkan bagaimana cara hidup untuk Allah itu yang benar. Caranya gimana? Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup untuk Allah berarti kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu artinya kita diminta untuk menjadi kurban hidup. Yang kudus itu artinya yang khusus, yang spesial untuk Allah dan untuk menyenangkan hatinya. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang seharusnya. Nah, gimana caranya mempersembahkan hidup itu? Nah, ayat 2 selanjutnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah dengan cara tidak menjadi serupa dengan dunia. Nah, ini panggilan kita sebagai orang Kristen, berbeda dengan dunia. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada sebuah pembaharuan pola pikir, pembaharuan gaya hidup, life of style of life, ya, sehingga kita bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi serupa atau tidak mengikuti norma-norma dunia. Nah, selanjutnya kalau saudara baca di dalam ayat-ayat berikutnya, mulai ayat 9 hingga ayat yang ke-21, di situ judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi ketika kita mau menjadi anak Tuhan, hidup untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan, maka nasihatnya adalah hidup dalam kasih. Nah, ayat 20 ini masuk di dalam perikop ini. Bagaimana kita hidup dalam kasih. Kasih kepada siapa? Kalau saudara perhatikan mulai ayat yang ke-10, ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi nasihatnya kalau saudara baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, itu adalah kasih kepada saudara-saudara. Artinya adalah saudara-saudara seiman, orang-orang kudus atau yang dikuduskan oleh Allah. Nah, gimana caranya? Ya, tadi dikatakan kamu harus mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat dan seterusnya. Saudara bisa baca nanti di rumah ayatnya, ya, mulai ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Selanjutnya kalau saudara perhatikan, kasih kepada siapa lagi? Mulai ayat 17 hingga ayat ke-21. Dikatakan ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini lebih luas lagi, bukan hanya kasih kepada saudara, saudara seiman, tetapi kepada semua orang, ya. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita atau disebut sebagai musuh, seteru kita.
Nah, ini saudara, kita hari ini topik kita adalah lebih membahas tentang bagaimana mengasihi musuh, ya. Orang-orang yang berbuat kejahatan kepada kita. Nah, perlu kita ingat saudara, bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sudah rusak tatanannya oleh dosa. Kejahatan, dosa ada di mana-mana di sekitar kita. Kita sudah berusaha hidup baik-baik, taat aturan, tapi tetap saja kita itu dimusuhi. Tetap saja kita itu mendapatkan kecelakaan. Ya, beberapa hari yang lalu, ya saya mengenal seorang ibu dan anaknya yang sulung, putri yang sulung. Mereka berboncengan hendak pergi ke pasar malam-malam, ya. Ya mungkin ya mereka ada keperluan sehingga harus pergi malam itu berboncengan naik sepeda motor, rumahnya jauh ya. Nah, saat mereka di jalan, tiba-tiba di depannya ada sebuah truk yang mengangkut batu bata. Dan karena jalan agak menanjak, truk itu kehilangan kendali ya. Jadi remnya blong mungkin ya sehingga mundur. Dan kebetulan disitulah ibu dan anaknya itu sedang naik sepeda motor di belakang truk. Dan tergilaslah mereka. Dua-duanya tewas di tempat. Ya, saya mengenal mereka cukup baik ya, karena mereka dulu pernah menjadi jemaat saya. Dan saya sangat terpukul ketika mendengar berita ini. Kok bisa ya? Padahal mereka ya sudah taat aturan loh. Tapi kenapa kok bisa terjadi musibah? Inilah dunia kita. Inilah kondisi dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Nah saudara, lain halnya atau mungkin kalau kita itu memang berbuat salah, kemudian kita kecelakaan atau tertimpa musibah, itu bisa dimengerti ya. Itu karena konsekuensi logis dari perbuatan kita, akibat dari kesalahan kita sendiri kita mengalami masalah, yaitu logis ya. Tetapi di dalam Roma pasal yang ke-12 ini bukan berbicara tentang kesalahan ya. Mungkin kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, yang benar, yang taat aturan, tetapi kita tetap memiliki musuh. Ya karena dunia tidak suka dengan orang-orang yang tidak mengikuti gaya hidup mereka, yang tidak mengikuti standar norma-norma yang telah dianut, yang ditetapkan. Itu sebabnya mereka membenci orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen selalu menjadi kambing hitam, selalu menjadi sasaran ya. Karena itu tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal ini kalau itu terjadi pada diri kita? Ada 3 hal utama yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, kalau saudara baca mulai ayat yang ke-17, di situ dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kata jangan di sini itu menunjukkan ini statement negatif ya. Itu sebagai sebuah tindakan yang sifatnya pasif ya. Kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Tapi berikutnya dalam ayat berikutnya dalam bagian berikutnya 17 yang bagian berikutnya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita bukan hanya tidak boleh membalas kejahatan seseorang kepada kita dengan kejahatan yang setimpal, apalagi yang lebih besar. Nah, tetapi kita juga harus lakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan dalam ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, lakukan kebaikan. Yang ketiga, usahakan untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, kita akan bahas ini satu persatu.
Apa maksudnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan? Ini bicara tentang balas dendam. Nah, ini sebagai prinsip utamanya, sebagai kuncinya. Jangan balas dendam. Ya. Gampang kok saudara, kalau mau balas dendam itu gampang. Bahkan balas dengan lebih kejam itu gampang. Tapi yang sulit adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini sesuatu ini, ya. Seorang Amerika berkulit hitam bernama Booker T. Washington. Dia orang kulit hitam yang hidup di negara yang mayoritas kulit putih. Ya, saudara, kita sering mendengar bagaimana perlakuan rasis terhadap orang-orang kulit hitam zaman dahulu. Dan dia merasakan sendiri. Dia tahu betul yang artinya dibenci oleh orang. Orang melihat dia dengan sebuah prasangka yang buruk. Dia diperlakukan secara tidak adil. Dia sudah merasakan sejak kecil ketika dia ada di negara itu. Tetapi yang luar biasanya, karena dia seorang Kristen yang taat kepada Tuhan, dia membuat sebuah statement yang sangat luar biasa. Dia mengatakan begini, I will not let any man make me lower myself by hating him. Saya tidak akan mengizinkan siapapun juga untuk membuatku lebih rendah, merendahkan martabatku atau jiwaku, mempersempit jiwaku dengan cara membenci dia. Aku tidak akan mengizinkan. Aku tidak mau membalas orang yang benci terhadap aku dengan kebencian, karena itu sama dengan mempersempit jiwaku, sama dengan membuat jiwaku itu lebih rendah. Bahkan selanjutnya dia berkata, kamu tidak dapat menghentikan orang membencimu. Benar? Kita tidak bisa menghentikan orang membenci kita dengan segala alasan. Tetapi kamu tidak harus membencinya kembali. Nah, saudara, kita tidak bisa mengontrol orang lain membenci kita. Ya, walaupun kita sudah baik, mungkin orang bisa membenci kita karena alasan yang tidak jelas. Ya, kita tidak bisa mengontrol mereka. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Saya tidak akan membalasnya dengan kebencian. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Memang kita tidak dapat membuat orang selalu mengasihi kita. Namun kita bisa selalu mengasihinya kembali. Nah, ini pernyataan yang sangat luar biasa dari Booker Washington. Dan orang ini yang kemudian terkenal sebagai pendiri sebuah institut yang terkenal di Amerika, di kota Alabama, yaitu Tuskegee Institute. Ya. Sebetulnya, ya, Booker ini dia punya alasan yang kuat untuk membenci orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Tetapi dia tidak mau menyamakan diri dengan mereka, karena itu sama dengan merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Justru ketika kita melakukan hal yang sebaliknya, maka orang tidak punya alasan untuk menuding kita sebagai orang jahat. Kalau orang mengatakan kita jahat, padahal kita sudah berbuat baik, berarti dia bohong. Berarti dia membohongi dirinya sendiri atau membohongi orang lain. Nah, itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Saudara, mengapa kita tidak boleh membalas dendam? Nah, ini persoalannya. Kenapa sih Tuhan? Kenapa kok aku gak boleh balas dendam? Kan impas toh. Kalau dia berbuat jahat sama aku balas dengan kejahatan, impas kan? Tapi Tuhan mengatakan tidak. Mengapa? Dalam ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jadi saudara, sebab ada tertulis dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Jadi yang pertama, mengapa kita tidak boleh membalas dendam? Karena itu adalah haknya Tuhan, saudara, bukan hak kita. Itu adalah tugas khususnya Tuhan. Apa maksudnya? Pembalasan itu adalah salah satu aspek keadilan Tuhan. Itu adalah caranya untuk menjaga keseimbangan hidup. Keadilan akan ditegakkan dengan membalas orang benar dan menghukum orang yang salah tanpa pandang bulu. Nah, siapa yang bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya? Di dunia ini pengadilan, nah kita lihat sendiri bagaimana ya kasus-kasus hukum yang terjadi di negara kita maupun di negara lain juga sama. Keadilan bisa dibengkokkan hanya gara-gara dia diberi suap uang. Ya, siapa yang banyak memberi, dia yang dimenangkan kasusnya. Kepolisian, nah kita lihat peristiwa yang terakhir terjadi. Polisi nembak polisi yang lain. Ya, mana yang benar, kebenaran sengaja ditutupi, disembunyikan. Ya kita nggak tahu, karena yang ngomong polisi sendiri. Nah, di mana keadilan di dunia ini? Katanya keadilan di dunia ini tebang pilih, ya, yang apa itu namanya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Kalau ke atas tumpul keadilannya, oh nggak apa-apa, oh dia pejabat polisi loh, dia mayor, dia jenderal. Tapi kalau ke bawah, wah tajam ini, wah seorang nenek yang mencuri kayu, ubi, wah dihukum berapa tahun gitu ya. Orang-orang kecil, maling ayam, dapat hukuman sama dengan koruptor besar. Nah, di mana keadilan? Hanya Tuhan yang bisa membalas dengan seadil-adilnya. Itu sebabnya pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Ya, titik. Ya, jangan saudara balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, karena perbuatan kita itu bisa menghalangi rencana Allah dalam hidup orang tersebut. Ya, kalau misalnya kita balas, wah kamu sudah kurang ajar sama saya, kita bunuh dia, ya, mungkin ya kita bunuh. Padahal Tuhan punya rencana dalam hidup orang tersebut. Mungkin Tuhan akan membuat dia bertobat, atau Tuhan ingin membuat dia menjadi orang yang besar di kemudian hari. Tetapi karena kita balas dendam, kita bunuh dia, berhenti sampai di situ. Kita yang harus tanggung kesalahan dia. Itu sebabnya itu bukan hak saudara, bukan hak saya. Perbuatan kita ini bisa salah, saudara. Mungkin apa yang kita anggap adil menurut pandangan kita, tetapi ternyata menurut Tuhan itu salah besar. Tuhan bisa memulihkan orang itu. Tuhan bisa membuat orang itu bertobat. Tapi kalau kita tidak, dia punya tujuan yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Ya, itu sebabnya pembalasan itu haknya Tuhan. Spesialisasinya Tuhan, bukan kita. Ya, yang ketiga, ada cara lain yang lebih baik untuk balas dendam. Apakah itu? Nah, kita akan lihat dalam ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, saudara, ini cara lain untuk balas dendam yang lebih baik, yang lebih sopan, yang lebih mulia, yang lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar balas kejahatan dengan kejahatan atau membalas dengan lebih kejam. Nah, saudara, tetapi ini enggak mudah. Ya. Yang kedua tadi dikatakan lakukan apa yang dianggap baik oleh semua orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh semua orang, maka tidak ada orang yang bisa menyalahkan kita. Atau tidak ada orang yang bisa memperlakukan kita dengan buruk karena kita terlalu baik untuk disakiti. Ya, karena apa yang kita lakukan itu benar. Jadi lakukan kebaikan kepada orang yang memusuhi saudara dan saya.
Bahkan di dalam ayat yang ke-14 dalam Roma 12 tadi dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berarti saudara, ini adalah sebuah tindakan aktif dari kita. Bukan hanya sekedar jangan balas kejahatan dengan kejahatan titik. Tetapi ada kelanjutannya. Lakukan sesuatu tindakan aktif. Melakukan yang baik. Berkati dia yang menganiaya kamu. Berkati dia, jangan mengutuk. Nah saudara, kira-kira gampang atau enggak ini? Kita memberkati orang yang sudah menjahati kita. Mungkin kita bertanya, enggak salah ini perintahnya. Emang enggak ada cara lain yang lebih adil, yang lebih baik, yang lebih waras gitu, daripada memberkati dia? Saudara, ayat 20 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Nah ini lebih lagi. Bukan hanya sekedar tidak membalas dendam, tetapi dikatakan kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Artinya apa? Beri sesuai dengan kebutuhannya. Nah saudara, Paulus mengutip dari kitab Amsal 25 ayat 21 hingga ayat ke-22. Ya. Perkataan ini, ya. Kalau kita punya setru, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Mungkin kita bertanya, masa kita harus berbuat baik sama orang yang sudah menyakiti kita? Dia kan sudah merugikan nama baikku. Dia kan sudah membuat aku kehilangan kepercayaan. Apakah Paulus itu sudah gak waras lagi? Nah saudara, perintah ini memang jelas-jelas berlawanan dengan kebiasaan umum yang berlaku. Dengan kecenderungan alamiah kita sendiri. Saudara dan saya, kita punya ego. Ya, ego kita itu yang biasanya kita pertahankan mati-matian. Ego kita itu yang membuat kita itu merasa diri paling benar. Ego kita yang membuat kita merasa saya harus dapat yang paling banyak, cuan yang paling besar. Itu ego. Tapi ketika kita memberi kepada musuh kita, itu sama dengan caranya dengan menginjak-injak ego kita sendiri. Mungkin saudara mengatakan, lalu di mana dong harga diriku? Emang berapa harga diri saudara? Saudara, kalau kita belum bisa menjalankan poin yang kedua, kalau kita belum bisa menjalankan poin yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita tidak mungkin bisa menjalankan poin yang berikutnya, lakukan kebaikan kepada seterumu. Saudara, memang ini enggak gampang. Saya pun masih berproses dalam hal ini. Saya pun masih jatuh bangun, saudara. Ya. Mungkin yang pertama bisa, karena itu pasif, ya udah diam aja deh, nggak usah balas, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lakukan kebaikan, nanti dulu Tuhan, dia sudah jahatin aku kayak gitu loh Tuhan. Masa saya harus berbuat baik sama dia? Ya, ini sebuah pergumulan. Lalu siapa yang dimaksud dengan seteru kita atau musuh? Musuh adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kelemahan kita. Mungkin dia orang yang kita kenal, mungkin dia orang yang bahkan dekat dengan kita, mungkin pasangan kita, mungkin teman dekat kita, mungkin bos kita, atau mungkin orang yang membantu kita. Tapi orang itu jengkelin Tuhan, orang itu membuat saya capek Tuhan, membuat kita emosinya marah-marah terus. Justru Tuhan tempatkan orang-orang semacam itu di dekat kita. Tujuannya untuk apa? Orang-orang itu seperti pahat yang akan menggosok, yang akan menghaluskan sisi-sisi kasar dari hidup kita.
Musuh itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan sisi-sisi gelap, sisi-sisi kelemahan kita. Jadi, jangan perlakukan musuh itu sebagai orang yang harus kita hajar, orang yang harus kita habisi, tapi lakukanlah itu dengan baik. Ketika kita melakukan mereka dengan baik, maka hasilnya akan menjadi jauh lebih baik lagi. Itu sebabnya Paulus juga mengingatkan kepada jemaat bahwa kasih itu jangan pura-pura. Ya, kalau kita ngasih musuh jangan cuman di luarnya aja baik-baik tapi di belakangnya ngantem dari belakang. Enggak, Saudara. Jangan pura-pura ya. Kalau Saudara baca di dalam ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi harus dengan tulus kita lakukan itu. Gak gampang ya. Kemudian dalam ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat dan seterusnya ya. Ini adalah kasih yang harus kita tunjukkan juga kepada musuh kita. Nah, dengan melakukan hal-hal ini dikatakan dalam ayat yang ke-20 tadi, bagian yang B, dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, apa maksudnya, Saudara? Apa maksudnya menumpukkan bara api di atas kepala orang yang menjadi musuh kita tersebut? Saudara, ada beberapa ahli Alkitab yang menafsirkan itu. Dahulu di Mesir itu ada sebuah kebiasaan yang mereka secara harfiah menaruh bara api di atas kepala mereka. Ya, mungkin ada tungku di atas api begitu ya. Tungku, baranya ditaruh di atas tungku, kemudian ditaruh di atas kepalanya, dan itu membuat dia panas ya. Tetapi dia bawa itu kemana-mana untuk menunjukkan, aku telah berbuat dosa dan aku menyesali dosa-dosaku. Ini sebagai tanda pertobatan dari orang tersebut. Nah, mungkin ini yang dipakai oleh kitab Amsal atau Paulus ya, memakainya sebagai kata kiasan ya, bukan yang benar-benar kita numpuk bara api di atas kepala seperti gambar yang tadi ya. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita, mereka itu akan seperti cacing kepanasan. Ya. Karena kejahatan mereka kita balas dengan kebaikan. Membuat mereka merasa, aduh, betapa bodohnya saya. Betapa menyesalnya saya telah melakukan hal yang tidak seharusnya aku lakukan. Dia begitu baik sama saya, kok saya jahati dia. Saya sudah jahati dia, kok dia balas aku dengan kebaikan. Itu semakin membuat dia seperti cacing kepanasan. Nah, Saudara, dan kalau sudah seperti itu, hal inilah yang bisa mengubah hati mereka dan pandangan mereka terhadap kita. Yang dulunya mungkin dianggap musuh, sekarang dianggap menjadi teman. Nah, Saudara, inilah artinya ada cara yang lebih baik untuk menghalau musuh, yaitu dengan menjadikannya sebagai teman. Nggak gampang ya, Saudara? Usahakan, yang ketiga, usahakan hidup damai dengan semua orang. Ya, ayat yang ke-18. Kalau kita kita tidak dapat mengatur orang lain ya, sekali lagi saya katakan, tetapi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Bagaimana respon kita terhadap perbuatan orang lain terhadap kita? Bagaimana kalau kita sudah berbuat baik tapi dia tetap jahat sama saya? Ya, itu bukan urusan kita, that's not your business. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah lakukan bagian kita, taati perintah Tuhan. Itu urusan kita. Saudara, pertanyaannya, mungkinkah kita melakukannya? Melakukan kebaikan sebagai ganti kejahatan.
Jawabnya, tidak mungkin. Loh, kok enggak mungkin? Iya, saya katakan enggak mungkin kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita memakai hikmat dunia, kita enggak mungkin bisa melakukannya. Tetapi kita bisa melakukannya karena Kristus sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan dosa. Dan kalau saudara sudah menjadi milik Tuhan, saudara menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kemenangan Kristus itulah akan menjadi kemenangan saudara. Roh Kudus akan menolong saudara, menguatkan saudara untuk bisa melakukannya. Yesus sudah membayar harga. Dia disiksa, dia dianiaya walaupun dia enggak bersalah. Dia harus pikul salib sepanjang jalan menuju ke Golgota, Via Dolorosa. Dengan langkah yang terseok-seok, dengan darah yang bercucuran. Bahkan ketika dia tergantung di atas salib, perkataan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, dia sudah memberikan contoh hidup dengan memberikan pengampunan pada saat dia di atas kayu salib. Nah, bagaimana saudara? Mungkin saudara berkata, ya Bu Grace pasti aja, itu kan Tuhan Yesus, dia kan Allah. Saya kan manusia. Ya Tuhan Yesus juga manusia waktu itu. Dia manusia seutuhnya. Tetapi dia mau melakukan, dia mau menaati perintah Bapaknya. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, kita pun bisa. Ya. Saudara mengenal Nelson Mandela. Dia seorang politikus dari Afrika Selatan yang dikenal dengan anti-apartheid, artinya dia menentang rasisme, ya. Dia seorang kulit hitam dan dia diperlakukan tidak adil di sana. Nah, karena pandangan politiknya ini, ya, dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara, saudara tahu apa yang dia alami? Dia katakan, ada seorang sipir penjara itu yang sangat benci sama dia. Dia sering disiksa. Bahkan hal yang tidak pernah dilupakan oleh Mandela itu ya ketika dia disiksa itu dia digantung dengan cara dibalik. Ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Setelah digantung seperti itu, saudara, apa yang dilakukan oleh sipir itu? Dia kencingi si Mandela. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nelson Mandela itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi kemudian dikatakan pada saat dia kemudian dibebaskan dari penjara dan kemudian dia menjadi presiden Afrika Selatan. Ya. Dia mengatakan hal yang pertama yang dia lakukan ialah dia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir penjara yang dulu sering menyiksanya tersebut. Dan ketika ditemukan, sipir itu sangat ketakutan. Karena dia berpikir Mandela pasti akan membalas dendam terhadap dia dengan menghukum dia kembali. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika bertemu dengan sipir penjara itu, Mandela langsung datang kepada dia dan memeluk sipir itu. Dan dia mengatakan, hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Saudara, ini seperti menumpukkan bara api di atas kepala sipir itu. Apa yang telah dia lakukan dahulu terhadap Mandela dibalas dengan kebaikan. Dan saya percaya orang itu pasti akan malu setengah mati dan pasti tidak akan
mengulangi lagi perbuatan dia yang dulu. Saudara, ada sebuah quote yang bagus dari seorang yang bernama Bernard Meltzer. Dia mengatakan, ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengubah masa depan. Ya, masa lalumu tetap, ya. Kalau dulu kita pernah dijahati, disiksa, dianiaya mungkin tetap. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih mulia. Kita enggak terjebak dengan balas dendam yang seperti lingkaran setan enggak ada habisnya kalau kita lakukan. Ya, itu sebabnya memang saya akui tidak mudah memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan boleh dikatakan itu mustahil. Untuk mengampuni orang yang sudah sangat jahat terhadap kita. Tetapi ketahuilah saudara bahwa kekuatan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Ada sebuah pribadi, seorang pribadi yang bisa kita andalkan. Yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber kekuatan kasih yang telah dia tunjukkan kepada kita ketika dia di atas kayu salib. Saudara, ada seorang anak muda datang ke penjara untuk menemui ayahnya. Karena keterbatasannya, mereka tidak boleh ketemu secara langsung, ya. Mereka dibatasi oleh sekat di mana hanya bisa memandang dan berkomunikasi melalui penyekat yang memisahkan itu. Tanpa berkata-kata, si anak muda ini, dia hanya memandangi ayahnya dengan wajah yang sedih. Kemudian dari dalam kantong celananya dia keluarkan beberapa kartu yang dia persiapkan dengan tulisan. Yang pertama dia tunjukkan kartu yang pertama. Dia mengatakan, engkau sudah mengabaikanku. Kemudian dikeluarkan kartu yang kedua. Engkau sudah menolakku. Dia keluarkan lagi kartu ketiga. Engkau sudah membenciku. Kartu keempat. Dia kena, engkau sudah menyalahgunakan kasihku kepadamu. Kartu kelima dia keluarkan. Engkau sudah membuatku kehilangan kepercayaan kepadamu. Berikutnya kartu keenam dia tunjukkan, engkau sudah membunuh ibuku. Dan kartu terakhir dia tunjukkan, engkau sudah mengambil segalanya dariku. Ketika kartu terakhir ditunjukkan, ayah itu sangat menyesal apa yang dia telah lakukan kepada pemuda itu. Dia menangis terseduh-seduh. Kemudian pemuda itu mengeluarkan sebuah kartu yang kosong. Dan kemudian dia ambil pen. Dan kemudian dia tulis dalam kartu yang kosong itu. Dia tulis sebuah kalimat, Father, I forgive you. Bapa, aku mengampunimu. Hanya itu yang dia tulis. Dan itu telah mengubah kehidupan keduanya. Anak itu memaafkan ayahnya. Dan ayahnya tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya. Dari mana kekuatan itu muncul? Kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu sebabnya saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau mungkin saudara dalam kesulitan untuk memaafkan seseorang. Kalau kita dalam kesulitan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Datang kepada Tuhan. Bawa semua keberatanmu kepada Tuhan dan katakan, ku datang Tuhan. Baharui hatiku Tuhan. Dengan anugerah-Mu. Di dalam Engkau, aku pasti bisa. Biarlah saat ini
kita datang kepada Tuhan. Katakan, kasih-Mu biarlah melingkupi hidupku. Kasih-Mu itu yang membawaku untuk lebih dekat kepadamu. Kasih-Mu itu yang akan membebaskan aku sehingga aku bisa terbang bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang tidak lagi diikat oleh rantai. Tapi aku akan terbang tinggi, mengatasi badai kehidupan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara. Ku datang Tuhan, baharuilah hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau yang mengetahui hatiku Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang melingkupi hidupku. Kasih-Mu melingkupi bawaku ya Tuhan, semakin mendekat kepadamu. Bawaku dekat padamu, aku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sementara musik mengalun, saudara, saya menantang saudara hari ini. Kalau saudara mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara. Saudara bisa bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, aku mau datang membaharui hatiku Tuhan. Aku yakin dengan kekuatanku sendiri aku gak mampu Tuhan. Aku hanya minta anugerah-Mu. Engkau mengerti kelemahanku. Nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri, dengan keluar dari hati saudara. Ku datang Tuhan, baharui hatiku. Saudara, katakan kasih-Mu yang melingkupi hidupku. Kasih-Mu
Raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, aku akan terbang tinggi. Bersama-Mu Tuhan, aku akan menang, mengatasi badai kehidupan. Aku bisa melakukan perintah-perintah-Mu. Aku bisa membalas kejahatan orang-orang terhadapku dengan kebaikan, karena Engkau sudah meneladani, Engkau sudah mati untukku, Engkau sudah membayar harga yang harusnya aku bayar. Terima kasih Tuhan. Kuatkan aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku belajar menaati setiap perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan memohon kepada Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kalau kita saat ini sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang bisa menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kau Ubahkan Hidupku. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona Tuhan, yang sudah memberikan persembahan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu,
Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Dan suka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Berikan salah buat kita. Haleluya. Saya undang Bapak Yohanes untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan doa berkat serta doa persembahan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kembali pagi hari ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Kami tahu, kami sadar Bapa, dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kami lalui. Banyak liku-liku yang harus kami tempuh. Tapi kami bersyukur Engkau menguatkan kami Bapa. Walaupun kadang-kadang dan seringkali kami merasa seolah-olah jalan kami berat, seolah-olah kehidupan kami menghadapi banyak-banyak kesulitan. Tapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kalau kami mau menyerahkan hidup kami untuk lebih patuh kepada Tuhan, kalau kami mau belajar mengampuni dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini, kami bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami boleh Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kami boleh Tuhan melakukan yang lebih baik lebih dahulu dari kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau memberikan kekuatan dalam hidup ini. Itu sebab Tuhan, saat ini kami menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau pegang kehidupan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Itu sebabnya kami kembali mempersembahkan diri kami, kehidupan kami. Dan terimalah juga Tuhan persembahan kami yang mewakili diri kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami akan menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Supaya terimalah Tuhan, dan berkati setiap tangan-tangan, baik yang sudah memberikan persembahan maupun teman-teman yang belum sempat. Tuhan, berkati kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami sepenuh kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami terkenang dan kami mendoakan saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena kesehatannya. Kami mendoakan saudara kami Kevin, kami mendoakan untuk Bapak Samuel, kami mendoakan untuk Ibu Tambayong, kami teringat untuk Bapak Har, kami teringat untuk Om Manel, kami teringat saudara Beka. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Jamah kehidupan mereka,
Di dalam tengah-tengah penderitaan Tuhan, Kau mau tolong dan berikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan lengkap. Dan tetesan darah Kalvari memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Bahkan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus lengkap atas hidupmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Immanuel. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, yang besertaku, Tuhan Allah yang besertaku, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengambil komitmen melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saat teduh selesai.